Ikambing, Peken, Imacan. Dikisahkan seekor kambing hidup bersama anaknya di tengah hutan. Pada suatu hari, Ikambing bersama anaknya sedang mencari makan. Sedang asik mereka makan, tiba-tiba datang seekor macan yang ingin memangsa mereka. Anak kambing ketakutan luar biasa melihat Imacan datang. Ikambing lalu menenangkan anaknya agar tidak ketakutan. Ketika Imacan mendekat, Ikambing segera menyapa Imacan, ingin tahu apa maksud kedatangannya ke tempat Ikambing. "Hai Macan, apa yang engkau perbuat ke sini? Kamu lihat anakku ketakutan jadinya." Haha, hai kambing, aku sedang lapar. Aku akan memangsa anakmu, kata Imacan. Setelah Imacan mengatakan bahwa ia datang akan memakan anaknya, maka Ikambing berkata, "Aku tidak takut kepadamu, apalagi kamu sendirian. Kamu lihat ini yang di kepalaku. Aku sudah mendapatkan anugerah 2 bilah keris dari Batara Indra." Sambil memperlihatkan kedua tanduk yang ada di kepalanya dengan penuh percaya diri. "Siapa saja yang terkena tusuk oleh keris itu pasti akan mati," tegas Ikambing. Ketika melihat tanduk Ikambing yang sangat lancip, seketika ciut nyalinya Imacan. Secepatnya ia lari karena ia takut mati. Ketika ia lari tidak tentu arah, lalu ia bertemu dan bertabrakan dengan Ilutung. Ilutung marah dan mencaci maki Imacan. "Hei Macan, apa yang terjadi kepadamu? Aku sampai babak belur tertabrak olehmu," tanya Ilutung. maaf Lutung, aku takut sama kambing. "Kenapa dengan Ikambing?" tanya Lutung dengan antusias. Imacan lalu menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Ia berlari karena takut pada keris kembar yang ada di kepala Ikambing yang bisa menyebabkan ia mati di tangan Ikambing. Ilutung marah dan mengatakan bahwa Imacan memang binatang bodoh, berbadan besar tapi otaknya kecil. "Hehehe, dasar kamu binatang bodoh. Badanmu saja besar, namun otakmu kecil." Ilutung lalu menjelaskan bahwa yang ada di kepala Ikambing adalah tanduk, dan semua kambing memiliki tanduk. Imacan menjadi sedih mendengar ucapan Ilutung. Ia merasa dengan dirinya bodoh dan tidak berguna. Melihat Imacan seperti itu, Lutung menyesal telah memarahi Imacan. Setelah mereka berdua berbincang-bincang, akhirnya Ilutung bersedia mengantar Imacan ke tempat Ikambing untuk menangkap Ikambing dan membuktikan bahwa yang ada di kepala Ikambing adalah tanduk, bukan keris. Karena Imacan masih merasa takut jika nanti Ilutung meninggalkannya, maka mereka sepakat untuk mengikat ekornya menjadi satu agar mereka selalu bisa berdua. Akhirnya dengan menggendong Ilutung di punggungnya, berangkatlah mereka berdua menuju tempat Ikambing. Diceritakan setelah Imacan dan Ilutung sampai di tempat Ikambing, dilihatlah Ikambing bersama anaknya sedang asyik mencari makan. Anak kambing ketakutan melihat kedatangan Imacan dan Ilutung. Secepatnya Ikambing menghampiri dan menenangkan anaknya. Ikambing menyambut kedatangan mereka berdua sambil berkata bahwa mereka pasti akan mati kena tusuk keris kembar miliknya. "Hahaha, kalian akan mati oleh kedua tandukku," tegas Ikambing. Dengan pasti Ilutung berkata bahwa yang ada di kepala Ikambing bukanlah keris, tetapi tanduk. Mendengar jawaban Ilutung, tiba-tiba Ikambing mengingatkan Ilutung yang berjanji membawa 3 ekor macan ketika ia kalah taruhan dalam mengadu kecepatan lari. Ikambing juga menanyakan kenapa Ilutung hanya membawa seekor macan, padahal ia berjanji membawakan Ikambing 3 ekor macan. "Lalu kenapa kamu hanya membawa 1 ekor macan padaku saat kamu kalah taruhan dulu?" tanya Ikambing. Mendengar ucapan Ikambing seperti itu, seketika Imacan keluar keringat karena ketakutan. Imacan berpikir bahwa dirinya dipakai jaminan taruhan oleh Ilutung dan akan mati ditusuk oleh tanduk Ikambing.
Secepat kilat Imacan lari. Karena ekor Ilutung terikat dengan ekor macan, maka Ilutung pun ikut terseret di bawah lari tidak tentu arah. Karena Imacan sangat ketakutan. Ilutung menjerit-jerit menyuruh Imacan berhenti, tapi Imacan tidak mendengarkannya. Ilutung menjerit-jerit menyuruh Imacan berhenti, tetapi Imacan tidak mendengarkannya. Berhenti Macan, berhenti, aku terseret olehmu, berhenti, teriak Ilutung. Sampai di tempat yang sepi, Imacan baru berhenti. Nafasnya tersengal-sengal. Imacan lalu pingsan karena kepayahan. Sementara Ilutung badannya babak belur diseret oleh Imacan. Ilutung marah dan menyesal dengan kejadian itu. Karena kebodohan Imacan, ia menjadi babak belur. Begitulah akhir cerita ini. Makanya jangan sombong dengan kekuatan fisik yang dimiliki. Karena ada yang lebih penting, yaitu di mana kita harus memiliki kemampuan untuk berpikir dalam memecahkan suatu masalah supaya tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Selesai.